Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaslar. Benim Adam Fikri. Benim Adam Fikri. Jadi 2F ya kita ya. 2F. Fikri dan Fikri. Nggak tahu ini kebetulan atau gimana ya. Cuma ya gitu. Ya, selamat datang di program talk show kajian komunitas sahabat Erdogan. Special talk show bersama tamu kita. Ya, ini tamu kakak kita ini, Pak Komiser. Panggilnya Amir juga nggak sih? Kalau Polis Bayan itu? Kalau Amir nih yang udah pangkatnya 3 itu biasanya dipanggil Amir. Bintang 3 itu ya kalau di Turki kan komisernya ada bintang 1. Amir 3, jadi dipanggil Amirim. Amir saya, manajer saya kayak gitu kan. Merhaba. Berarti panggilnya apa? Komiserim. Komiserim ya. Tapi di Turki kan belum komiser, mohon doanya ya. Amin. Ya, bersama ini ya, Komiser Bribtu Tiaranisa Zulbida, SMA. Wogomeza hoş geldini, sefalar getirdiniz diyorum. Langsung saja ya, kita masuk ke acara. Apa nih acaranya, Bang Fikri? Kita ngobrol santai aja mungkin ya. Ngobrol santai. Oke, gimana tuh ngobrol santai? Itu nanti mulai kita tanya-tanya dulu mungkin ya. Kita ulik-ulik dulu nih. Oke. Pembukaan dulu nggak sih? Iya, pembukaan dulu dong. Oh iya dah. Pembukaan dulu. Oke. Kita mulai ya, kita buka sama-sama acara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak Teknis, silakan. Indonesia Raya. Teman-teman, kita mohon izin menyimak sebentar lagu Indonesia Raya karena kita juga masih nuansa perdekaannya. Hoja Fikri ya. Jadi masih Agustusan ya teman-teman. Jadi semangatnya masih semangat perdekaannya. 1 Indonesia. Selesai. Terima kasih Hoja. Bagus kalau nyanyi Indonesia Raya. Terima kasih. Kenapa Kanisa? Ya. Oke, kita langsung lanjut ke program selanjutnya. Program Stadio Medius Dirum. Mau siapa mimpin nih? Ganti-gantian aja ya. Ya, ganti-gantian aja. Oke. Kita akan mulai talk show kita. Sebelum itu, saya mau bacain dulu nih CV dari kakak kita, komiserim kita. Panggilnya komiserim aja ya, nggak apa-apa kan? Yeah. Suara Kak Nisa bisa di-unmute.
Ya maaf. Oh ya, Sir. Oh ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama lengkapnya Tiara Nisa Zulbida. Ya, tinggal di Yudan, Jalan Yudan, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Tempat tanggal lahir juga, lahir di sana ya, kalau nggak salah. Harusnya. Di Pasuruan. Di Pasuruan juga, 10 April 1993. Pendidikan 2014 lulus di sekolah Poluan di Gasung Porong ini. Lalu lanjutkan juga sarjananya di manajemen ekonomi di Yapan Surabaya. Lalu langsung berangkat ini. Luar biasa. Langsung menyelesaikan masternya di Management of Security Turkish National Police Academy. Menguasai 3 bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Prancis juga ya. Nanti kita suruh coba kali ya. Saya cuma bisa bonjour dong soalnya. Ya, merci beaucoup. Ada setelah itu bekerja juga di ini ya, di kalau berarti Polda Kepolisian Polda Jawa Timur ya. Betul. Dari 2015 itu sampai dan juga sempat ikut misi di Afrika Tengah. Ya, Afrika Tengah. Administrasi dari tahun 2012 sampai 2020. Wah, menarik nih ya Kak ya. Kalau kita lihat CV-nya ini mantap sekali lah. Wah, luar biasa ini. Menginspirasi sekali, apalagi berita yang kita dapatkan ya. Teman-teman udah lihat ya kemarin ya. Lihat ya videonya kemarin itu. Nah, kita udah ketemu nih, pengen coba saya tanya dan kita ulik gitu. Kok bisa seorang Indonesia bisa ketemu salaman langsung sama Presiden Erdogan? Saya aja belum pernah ya. Saya belum pernah. Maksudnya Mas kan belum pernah ke Turki kan? Saya udah pernah ke Turki aja ketemu susah. Ya, ini sebuah prestasi yang membanggakan gitu kan, apalagi sampai bisa bersalaman berpidato langsung. Nah, kita mau tanya dong Kak, ya, Kakak Komiser ini. Kakak Komiser ini gimana ceritanya kok bisa berangkat ke Turki, atau gimana kok bisa sekolah S2 melanjutkan di Turki? Monggo Kak. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Merhaba arkadaşlar, benim adım Tiara Nisa Zulbida. Ya, jadi saya berikut Tiara, saat ini masih berdinas di Polda Jawa Timur. Untuk cerita singkatnya, kenapa bisa berangkat ke Turki? Jadi, program di Turki ini salah satu program perwujudan kerjasama bilateral pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki, khususnya di bidang kepolisian, yaitu kepolisian Indonesia dan kepolisian Turki, yang sudah berjalan selama mulai 2017. Jadi ada pihak kepolisian Indonesia sudah bekerja sama atau memulai bekerja sama dengan pihak kepolisian Turki dengan manajemen Memorandum of Agreement tahun 2017. Nah, pada saat itu, pada tahun 2021, awalnya setelah saya pulang dari misi itu, saya ingin melanjutkan S2 saya, cari-cari beasiswa lah ya, ini ceritanya. Nah, alhamdulillah, saya udah apply kemanapun, ke Inggris, ke Korea, atau ke Dubai waktu itu ya. Itu masih belum ada rezeki, dan ya Allah, ke Turki waktu itu. Jadi, keterima ada persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi, kemudian tes, dan alhamdulillah dimudahkan dan keterima di Turki. Nah, jadi sebelumnya untuk teman-teman yang mungkin nonton webinar ini, kenapa sebenarnya ada program-program beasiswa yang disediakan oleh Polri dengan kepolisian negara. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sahabat Erdogan yang ingin minat menjadi polisi Indonesia, bisa nih ada jalan untuk juga sekolah ke luar negeri seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah berjalan selama 2 tahun ini, dan tahun pertama memang kita untuk mahasiswa asing di Turki diharuskan menguasai bahasa Turki atau Tomer ya Hoja ya. Betul. Siap Hoja.
Jadi Tomer dulu selama 8 bulan. Setelah itu memang diharuskan atau diwajibkan untuk menguasai bahasa Turki. Jika tidak lolos di tahap pertama, kita semua diwajibkan untuk mengulang atau dikembalikan ke negara masing-masing. Jadi waktu itu ada teman-teman yang memang skor Tomernya tidak memenuhi syarat dan memang harus dikembalikan ke negaranya atau mengulang di tahun selanjutnya. Jadi tidak bersama-sama untuk melanjutkan S2-nya. Jadi setelah lolos di tahap pertama atau di tahap bahasa, kita langsung otomatis melanjutkan pendidikan S2 atau the first level police training master degree di Turkish National Police Academy. Seperti itu cerita singkatnya. Sama pendidikan di sana dengan 2 rekan orang lainnya dari Indonesia. Yang 2 Polwan, yang 1 berdinas di Kepulauan Riau, ada Ibda Regina, dan yang satunya di Polda Jawa Barat, ada Bribka Hilman. Pak, seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah program hubungan 2 negara ya. Jadi bukan semerta-merta berangkat untuk belajar saja, tapi membawa misi diplomasi. Diplomasi, benar sekali. Betul sekali. Gimana Kak rasanya? Pernah belajar di Turki atau tantangan yang pernah dialami di sana? Walaupun saya kan juga 7 tahun juga di Turki, rasain juga. alumni. Cuma ini kan khusus spesifik polisi ya. Atau apa sih perbedaan polisi di Turki dan polisi Indonesia secara pendidikannya dan lain sebagainya? Iya, sebenarnya unik ya di Turki itu memang kalau udah di sana pengen balik tapi kalau udah balik ke Indonesia pengen balik ke Turki. Betul, gitu. Betul Saya rasakan juga. Memang sukanya seneng banget sih sebenarnya bisa belajar bahasa. Jadi kita berangkat waktu itu dari Indonesia memang 0, belum bisa bahasa Turki sama sekali, dan kita expect-nya di sana belajar atau pendidikan dengan bahasa Inggris karena waktu itu tes yang digunakan waktu tes awal memang kita harus mengumpulkan IELTS dan TOEFL. Jadi kita expect-nya kita nanti menerima pelajaran bahasa Inggris karena mahasiswa internasional. Tapi kemudian waktu nyampe sana ternyata kita full pelajaran bahasa Turki dan diharuskan bisa bahasa Turki. Nah, saya waktu itu nol sama sekali tidak bisa bahasa Turki. Teraganya sampai di sana kita selain belajar bahasa Turki melalui lewat akademi, kita juga sewa guru private bahasa Turki dari Indonesia. Wow. Jadi belajarnya online sambil jadi setelah belajar bahasa Turkinya yang di akademi selesai, kita nambah belajar bahasa Turki lagi sendiri, jadi bertiga orang yang dari Indonesia karena memang kita nggak ada basic bahasa Turki itu ya kayak itu salah satu. Terus lagi kita bisa belajar kultur budaya dari Turki sendiri, teman-teman mahasiswa internasional lainnya sendiri juga macam-macam. Kalau dukanya dukanya sih nggak ada dukanya kayaknya. Kalau dukanya mungkin kangen masakan Indonesia ya. Kangen masakan ibu ya. Iya, pasti. Airan itu tidak bisa menggantikan bajigur. Itu. Tapi setelah kursus masuk ke sekolah langsung akademi itu, apa ada gap bahasa baru? Karena kan biasanya bahasa kursus sama bahasa yang dipelajari di kelas sehari-hari ya. Itu beda. Betul beda. Bahasa akademisi apalagi S2 ya kan. Itu lebih kompleks lagi gitu. Gimana Kak kalau polisi di sana? Kompleksnya habis belajar lupa lagi ya. Jadi memang bahasa akademis sama bahasa keseharian. Waktu itu kan kita juga di S2 ini kita juga berkumpul dengan mahasiswa Turki lainnya. Jadi memang berbeda antara apa yang harus ditulis dan waktu disampaikan di kelas sama pada waktu kegiatan sehari-hari atau komunikasi sehari-hari sama teman-teman yang teman-teman Turkis OT lainnya sih emang beda ya. Jadi mending enak ngomong sama OT langsung daripada nulis kayaknya ya.
betul sekali itu. Oke. Lalu setelah itu gimana? Kok bisa akhirnya menyelesaikan bahkan menjadi lulusan berprestasi, gitu kan? The best of the best. 5 ya? Keempat berapa sih? Pertama dari orang asing. Keempat ya. Kalau total peserta dari, jadi kita ada untuk peringkatnya sendiri-sendiri antara mahasiswa Turki sama mahasiswa internasionalnya sendiri-sendiri. Jadi kita dari 87 peserta itu alhamdulillah dari Indonesia masuk 15 besar semua. Dan alhamdulillah kita masuk 5 besar, 4 waktu itu peringkat 4. Jadi iya, masuk 5 besar, peringkat 4 dan waktu proses seleksi untuk pembacaan pidato itu awalnya kita nggak expect kalau ada pembacaan pidato di depan presiden. Surprise ya? Iya, karena memang awalnya pada waktu nanti wisuda itu beliau tidak hadir katanya, jadi akan wisuda di Menteri Dalam Negeri, Bapak siapa lupa namanya, Menteri Dalam Negeri. Nah, Ali Yalnes apa siapa ya itu? Iya itu. Nah setelah itu ternyata waktu seminggu sebelum acara kelulusan, nah itu ada 5 peserta terbaik yang ya termasuk Tiara, alhamdulillah ini diseleksi untuk pembacaan pidato, dari isi pidato dan cara pembacaan pidatonya, dan alhamdulillah waktu itu sebenarnya ada 2 Azerbaijan, dari pengiriman Azerbaijan itu kan bahasanya sama ya Bang ya, betul. sama ya saya. Iya, SP-nya pas paling yang ini dari Azerbaijan yang disuruh maju gitu kan. Satu rumpun. Tapi dari pihak akademinya Bapak Yilmaz Sulaknya yang profesor dari akademinya waktu itu menghendaki ini aja yang memang dari nol belajar bahasa, jadi seperti itu. Dan dari isi pidatonya juga beliau alhamdulillah menerima dari Indonesia seperti itu. Jadi sebelumnya saya juga minta berdiskusi dengan 2 rekan orang lainnya untuk penyampaian pidato atau bagaimana. Jadi kita diskusi satu sama lain dengan 2 rekan lainnya untuk isi pidatonya secara setidaknya mengangkat isu global semuanya, apa yang kita dapat dan apa yang akan kita berikan ketika kembali ke negara kita masing-masing, seperti itu. Jadi awalnya guys, kalau Bapak Presiden datang Pak Erdogan, alhamdulillah, masya Allah ya. Itu rezeki tak terduga itu loh. Iya, susah loh ketemu beliau itu. Diminta pidato dan ketemu Erdogan juga. Awalnya itu jadi waktu liburan semester awal kami ada teman yang bekerja di kantor Bapak Erdogan atau di TJDD ya, TJDD. Jumur Baskan. Iya, Jumur Baskanle. TJDD kan itu kereta ya. Kereta. Iya, itu. Nah, waktu ke sana kami masuk ke gedung DPRD-nya yang subhanallah yang bisa dilihat di TV waktu ada berita-berita. Nah, di sana juga ternyata ada kantor Bapak Presiden. Nah, kami waktu itu hanya cewek-cewek aja sih, 10 orang yang mahasiswa cewek. Nah, kita di sana itu satu-satu foto dengan nama Presiden Erdogan yang di kantor itu, sambil ini Bismillah, ini saya sholawatin nih. Masya Allah. Allah Mas dari Muhammad, siapa tahu bisa salaman sama beliau gitu kan ya. Alhamdulillah. Intinya kok bisa ketemu dengan beliau seperti itu. Kesannya gimana ketika salaman? Kan ada percakapan kecil itu kan? Deg-degan atau gimana Mas? Excited atau gimana ketika salaman itu kan ada percakapan dengan Presiden Erdogan itu? Ya, dan Saul. Kita ingat itu aja ya, Saul. Di expect nggak bakal ditanya kayak gitu? Iya, nggak
nggak expect banget tuh waktu ditanya seperti itu. Jadi awalnya waktu pelatihan ya, latihan kita itu kan latihan untuk upacara itu selama 2 minggu itu, nggak sih 3 minggu, 3 minggu berjalan. Cuman kita nggak expect kalau ada Pak Presiden akan datang. Ya, tapi expect-nya kita dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Ali Kaya ya, Bapak Ali Kaya. Itu kemudian waktu seminggu terakhir, nah kita diberitahu kalau Bapak Presiden akan datang dan dilatihkan itu untuk gladi yang 5 atau 10 peserta terbaik yang dari Turki dan dari mahasiswa internasionalnya. Waktu pelatihan kita tidak diperbolehkan untuk menyampaikan apa-apa selain perkenalan diri dan dari negara masing-masing. Oke, dari situ kita paham, ya udah cuman mengucapkan nama negara dan Arsederium Jumur Baskanum gitu ya. Nah, itu dari situ pas waktu di atas, pas waktunya Tiara udah Arsederium saya Jumur Baskanum. Beliau ini langsung narik tangan Tiara, kemudian bilang, "Tiara, nyebutin nama Tiara itu, Bang." Ya Allah. Saya nggak expect banget kan kalau ini beliau nyebutin nama kemudian langsung menyampaikan Ben Widodoya Coki Taniorum, Ben Widodoya Selam Soile Tiara, bilang gitu ya, sesuai yang ditulis lah di media-media itu ya. Kemudian salam untuk Pak Presiden. Nezaman Giyursun. Nezaman itu AE gimana? Memang nggak expect ya kalau bakalan ditanya apa-apa, jadi memang kita dari protokoler juga tidak dipersilakan untuk menyampaikan apa-apa selain Saul waktu latihan itu. Nah itu saya jadi pecah lah ya konsentrasi. Aduh, jawab kapan nih? Oke. Menarik ya sebenarnya ini. Menarik. Kok bisa ini? Cuma menurut Tiara sendiri ya, kan berarti sudah berhadapan dengan Presiden Erdogan berapa meter itu? Deket lah ya, udah hadapan itu kan? Iya. Memang auranya pemimpin dunia ini beda banget ya, Hoja ya. Jadi ya memang wajar lah beliau disegani dan jadi panutan untuk pemimpin lainnya. Memang auranya ini seperti gimana ya, kebapaan juga, berwibawa juga. Jadi memang beliau ini patut untuk disegani dan menjadi panutan dunia. Dan langsung, dan dari masyarakat Turki pun juga antusiasmenya juga sangat excited banget waktu di sana. Itu hampir 20.000 masyarakat Turki yang hadir. Karena memang dari ini dari akademi menginformasikan untuk bisa membawa keluarga masing-masing dari mahasiswa Turki. Sedangkan kami yang mahasiswa internasional lainnya, jika memang mempunyai keluarga di Turki, dipersilakan hadir, siapapun itu yang ingin hadir. Cuman kan dari Tiara memang waktu itu keluarga belum ada yang di sana, tidak ada yang di sana. Jadi yang hadir dari Bapak Dubes RI di Turki, Bapak Iqbal itu, dan Bapak Kepolisian RI yang di Turki, Bapak Kombes Pol Harfiadi Agung, yang memang diundang dari protokoler Turki, dari masing-masing negara peserta memang dihadirkan seperti itu. Jadi memang antusiasmenya warga Turki sendiri ke Bapak Presiden ini memang luar biasa ya. Patutlah beliau berapa periode ya sebenarnya. Berapa periode Hoja? 5 tahun. Udah 5 ya. 5 lah. Kayaknya sih lanjut lagi. Gak tahu. Ya. Lalu gimana kalau sepengalaman kakak ya? Kan saya dapat kabar nih, misalnya baru akhir-akhir ini saya terakhir pribadi ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kan katanya masuk polisi untuk perempuan, apalagi berhijab, gitu kan? Di Turki itu hal yang baru. Bener banget. 2012 itu baru boleh ada pakai turban atau pakai esyarf gitu, pakai jilbab lagi ke instansi pemerintahan. Nah, menurut kakak sendiri gimana selama pengalaman di sana atau teman-teman OT di sana?
apakah menanggapi apa namanya jilbab dan isu-isu lain sebagainya gitu? Alhamdulillah antusiasme dari teman-teman sendiri yang waktu itu juga belajar di Turki juga, polisi-polisi Turki ternyata juga banyak yang sudah menggunakan hijab, bahkan mereka pun bahkan Tiara jujur waktu itu order jilbab yang memang warna dari seragam polisi Turki memang dikhususkan untuk teman-teman yang waktu itu teman baik di sana. Jadi alhamdulillah ya antusiasmenya untuk pemakaian hijab ataupun penutup kepala di sana untuk muslimah, alhamdulillah ya gimana antusiasme saya kayak ngerasa di Indonesia kalau di Turki itu sebenarnya. Ini memang nggak ada keterbatasan mereka harus berkarir atau seperti apa untuk polisi wanita di sana, jadi sama aja untuk, dan tidak ada perbedaan antara polisi wanita dan polisi laki-laki. Memang mungkin dari untuk kesetaraan di gender di sana memang masih mengutamakan wanita untuk bekerja di bidang administrasi atau sektor administrasi, tapi untuk saat ini dari kesempatan tersebut mereka membuka luang untuk polisi wanita yang ingin berkarir di bidang lapangan pun juga mereka membuka peluang itu. Jadi memang saat ini untuk pemerintah Turki sendiri juga tidak membatasi, bahkan rekan saya yang sudah lulus ini pun juga mereka ingin berantusias ingin berangkat misi ke PBB karena dari pemerintah atau dari kepolisian Turki sendiri sekarang memang membuka lebar-lebar peluang untuk wanita berkarir di dunia internasional seperti itu, dan tidak ada ketentuan harus membuka jilbab atau tidak diharuskan menutup kepala. Jadi memang alhamdulillah di Turki peluang untuk berkarir untuk polisi wanita berhijab sama dengan Indonesia seperti itu. Alhamdulillah. Sudah diskriminasi sudah tidak ada ya, semua iya, sama. Betul. Demokratis. Betul. Ini nanya apa lagi nih kira-kira nih? Saya mau nanya nih Lori. Mungkin apa tanggapan daripada pimpinan Kak Nisa nih setelah mengetahui anggotanya menjadi lulusan terbaik? Pasti bangga banget ya, oh ini anggota saya jadi lulusan terbaik. Se-Indonesia bangga. Oh, se-Indonesia, bahkan kita juga ikut bangga ya. Kabarnya dapat ini, dapat hadiah ya, disekolahkan lagi Kak Nisa itu. Gimana tuh Kak Nisa? Iya, mohon doanya. Jadi kemarin tuh expect-nya kan kalau di polisi tuh kita di sana udah jadi perwira ya, Hoja ya. Jadi di sana udah memang sekolahnya sekolah diperuntukkan untuk polisi memur polis menjadi komiser atau di sini, tapi di sana untuk bintara itu tidak ada. Jadi memur ini kan tidak ada kepangkatan. Kalau di Indonesia bintara kita ada kepangkatan yang memang berhierarki untuk kepangkatannya dari Bribda sampai Aibda. Kalau untuk di Turki polisi ini mungkin di perbedaan sistematis di Turki dan di Indonesia. Nah, kalau di sana untuk polisi memur ini tidak ada kepangkatan, jadi semua sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut di tingkat apapun. Nah, alhamdulillah kemarin Bapak Kapolri, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kapolri, Bapak SDM Polri, Bapak Kapolda Jatim, Bapak Kadifu Pinter yang telah memfasilitasi kami bertiga untuk belajar atau menyelesaikan pendidikan dengan baik, dan alhamdulillah sepulang dari pendidikan kemarin kami mendapatkan kesempatan atau penghargaan untuk melanjutkan sekolah menjadi perwira, insya Allah jika diperkenankan di tahun 2024. Dan untuk Bu Regina yang memang sudah perwira dilanjutkan untuk pendidikan pengembangan lebih lanjut. Jadi alhamdulillah apresiasi dari pemerintah Indonesia atau kepolisian Indonesia juga menyambut gembira dan bangga juga alhamdulillah, dan kita berharap juga tidak putus sampai di sini aja prestasi yang akan kita raih, dan itu pun juga untuk hubungan baik kepolisian Indonesia dan kepolisian Turki juga kita berharap tetap berlanjut bahkan berkembang lebih baik lagi. Oh ya, seperti itu.
Masya Allah. Luar biasa. Berarti rencana program ini akan terus berlanjut ya? Ada Insya Allah. pengiriman terus dari Indonesia bagi teman-teman polisi ya, bisa berangkat ke Turki ya untuk melanjutkan ini ya, Masya Allah. Berarti akan ada visa-visa lainnya ya berikutnya ya. Mudah-mudahan, amin. Kan kalau tiap tahun sudah beserta semua, mantap. Berarti kita semua Pak Edo, insya Allah. Oke, ya, siap. Tapi ada lagi, Mas Fikri mau nanya? Saya sih masih ada. Cuma Ada nih banyak. Nih kira-kira untuk rencana ke depan bagaimana berarti Kak Nisa ini? Insya Allah masih tetap menunggu perintah lebih lanjut lagi dari pimpinan seperti apa, karena dan Tiar harap juga tidak putus sampai atau tidak selesai sampai di sini untuk pengembangan bahasa Turkinya ya, Mas ya, karena memang kalau misalnya bahasa Turki tidak digunakan atau tidak dipraktekkan lagi akan hilang seperti bahasa-bahasa lainnya, dan berharap kita tetap berkembang dengan bahasa Turki yang sudah dimiliki basicnya ini agar tidak hilang di nanti untuk menunjang karir juga sih sepertinya. Dan mohon doanya sahabat Erdogan semua bisa tetap menyambung baik hubungan dengan kepolisian Turki, karena memang di sana kita perlu untuk menyambung hubungan-hubungan baik dengan instansi manapun di antara Indonesia dan di Turki. Kemarin waktu di sana juga alhamdulillah sih antusias dari masyarakat Turki ketika tahu kita dari Indonesia atau dari kita mengenakan Indonesia Lem, mereka sangat senang sekali sebenarnya dengan masyarakat Indonesia di sana. Oh ya, seperti itu. Mantap nih. Ini inspirasi sekali nih. Menarik sekali nih. Langsung pengen balik lagi Turki saya. Jadi pengen balik lagi Hoja ya ke Turki ya. Di kota mana dulu Hoja izin? Dulu Tanya. di Kasta Monu 2015. Oh, Kasta. Turki mana tuh Hoja? Itu deket Samsun, ya Laut Hitam, pesisir Laut Hitam, Karadenizli. Iya, banyak laut ya. Banyak banyak laut. Enak kalau sebelah sana, kalau di Ankara nggak ada laut. ada danau. Ya, danau Gölbaşı gitu, ya. Oh, di Akademi Musik juga di Gölbaşı ya? Kalau nggak salah. Iya, betul. Di Gölbaşı, ya. Di bukit-bukit, gunung-gunung. tapi emang Ankara itu punya nilai sendiri lah. Katanya sih kenapa Atatürk memilih kota itu sebagai ibu kota itu punya sentimen sendiri lah. Tapi saya juga nggak tahu. Cuma harus datang dulu biar tahu rasanya. Boleh nanti kita kesana lagi Hoja ya. Harus kesana. Iya, harus kesana. Iya. Oke, dari penonton nih kita buka sesi tanya jawab ya. Boleh. Kalau mau. Boleh Kak Nisa ya, izin ya. Oh ya, boleh. Oke. Penonton diminta bila ingin bertanya resen ya. Nanti biar tim admin yang memilih. Silakan. Oke. Ada satu nih yang tadi pertama angkat dari Muhammad Satria ya. Ya, dipersilakan. Boleh open mic kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba untuk Mbak Nisa. Merhaba. Ini saya ada beberapa pertanyaan mungkin ya yang ini. Yang jadi pertanyaan saya, sistem pendidikan terutama pendidikan kepolisian di Turki itu sistemnya tuh apakah banyak perbedaan dari sistem pendidikan kepolisian di Indonesia atau gimana Mbak? Atau tahu nggak Mbak di sana syarat-syarat masuk polisi di Turki itu dari berbagai jenjang kayak persyaratan tamtama, bintara, perwira itu apa aja Mbak? Terima kasih Mbak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ditampung dulu atau langsung dijawab? Boleh langsung aja kali ya.
Langsung aja ya. Boleh. Iya baik, terima kasih pertanyaannya Mas Satria ya. Ya izin menjawab. Jadi untuk sistem pendidikan di polisi Turki ini untuk perbedaannya dengan Indonesia mungkin di sana lebih mengedepankan atau polisi sipil. Jadi di sana kan karena memang mereka sudah wajib militer selama 7 bulan juga. Jadi untuk polisi atau laki-laki di Turki memang diwajibkan militer sebelum masuk ke polisi. Jadi untuk pendidikan polisi di Turki lebih mengedepankan materi-materi kepolisian itu sendiri daripada seperti fisik dan penempaan fisik lainnya. Jadi lebih mengedepankan materi, dan untuk sistem pendidikannya menganut pendidikan sistem kepolisian Eropa dan Rusia. Jadi ada praktek-praktek yang harus dilakukan di lapangan. Untuk garis besarnya sih sama dengan kepolisian Indonesia. Cuman untuk di Indonesia kan kita memang harus balance antara fisik dan materi yang akan kita terima. Namun untuk kemarin yang kami dapatkan untuk fisik kita bisa diserahkan kepada peserta atau mahasiswa masing-masing untuk pelaksanaan fisik. Jadi tidak dilaksanakan oleh komisar atau pengasuh di akademi, seperti itu. Untuk syarat apa aja menjadi polisi Turki? Kalau untuk syarat-syaratnya seperti di Indonesia, untuk syarat polisi memur. Jadi untuk perwiranya, di mana polisi memur yang memiliki sarjana S1 langsung bisa mengikuti tes masuk polisi perwira atau PAEM, yakni Polis Eğitim Amirliği Merkezi kalau di Turki. Jadi sumber-sumber polisi perwira di Turki ini dari polisi-polisi memur yang memang sebelumnya sudah join 2 tahun bekerja, selama 2 tahun bekerja dan memiliki ijazah S1 karena kependidikan perwira di polisi Turki ini terintegrasi dengan pendidikan manajemen keamanan S2 atau Master Manajemen Keamanan non tesis, seperti itu. Kemudian bisa mewakili atau sudah bisa diterima untuk jawabannya atau masih kurang, Mas Satria ya tadi ya yang bertanya. Oke, sudah kata Mas Satria tadi udah dikasih jempol ya. Sudah mewakili ya, Mas Satria ya. Tapi saya mau nambah tadi di-mute tadi, nggak di-mute lagi ternyata. Saya kira masih di-mute. Ya terima kasih terima kasih Mbak Nisa ya atas penjelasannya. Saya pengen tahu itu ada perbedaan apa saja antara Turki dan Indonesia. Teşekkür ederim Mbak. Iya dari kalau perbedaannya mungkin di fisik sih kalau yang saya kemarin rasakan ya. Jadi kalau memang di Indonesia ini kan waktu pendidikan kami memang fisiknya di balance nih. Jadi fisik, setengah juga materi. Kalau di Turki kemarin memang kita digembleng untuk penguasaan materi kepolisian yang ada di Turki. Untuk fisiknya kita setelah materi tersebut, seperti itu Mas Satria. Terus untuk pendidikan terakhir kayak di Indonesia, tamatan SMA atau sederajat kan bisa tuh mendaftar kepolisian, Akpol atau Bintara atau Tamtama. Kira-kira di Turki tuh gimana Mbak ya untuk masuk ya. Harus tamatan apa gitu? Iya, jadi sama untuk Tamtama. Kok Tamtama itu tidak ada sepertinya di Turki. Jadi langsung polis memur. Polis memur ini kalau di Indonesia seperti Bintara, cuman kalau di Turki tidak ada kepangkatan. Sedangkan di Indonesia kita ada kepangkatan Bintara. Jadi memang di sana jalurnya melalui SMA atau ya SMA. Dulunya ada jalur akademi kepolisian Turki. Tapi ini ditutup sejak tahun 2015 karena memang sistemnya dirubah oleh pemerintah Turki dan dialihkan untuk polisi memur dulu. Setelah polisi memur 2 tahun berdinas, jika ingin melanjutkan ke jenjang perwira bisa melanjutkan ke pendidikan yang PAEM tadi atau pendidikan perwira, Polis Eğitim Amirliği Merkezi itu yang saya kemarin juga laksanakan dengan 2 rekan lainnya, seperti itu.
Oke Mbak, terima kasih Mbak atas penjelasannya Mbak. Cuman itu saja Mbak. Ya dari Miguel. Mantap. Jadi ini ya, saya juga punya teman nih. Gimana tuh? Saya mulai lahir ya. Teman saya 5 jadi polisi semua. Oh iya. Lompat jurusan. Teman-teman OT saya. Jadi kalau tahu sistemnya kayak gitu, berarti emang tidak sulit ya. Artinya tinggal menyesuaikan. Bisa masuk ujian, bisa masuk sekolahnya, bisa jadi polisi. Walaupun lulusan ilahiyat. Emang teman saya hebat. Mungkin kalau memornya dari teman sih susah di fisik jasmani ya Mas, karena memang jasmaninya ada berbeda dengan Indonesia. Kok mereka jasmani itu ada parkur ini yang kata bawahnya ini kenapa? Iya kayak rintangan gitu ya. Iya betul. Rintangan. Kan ada tes renang ya. Kalau di sini kan memang kita wajib bisa renang. Jadi parkur itu dan warga negaraan, bela negara, ada materi bela negara itu memang kata mereka susah dan itu masuk di Anayasal saya kemarin juga nerima materi Anayasal atau konstitusi Turki itu juga bikin mumet juga. Emang susah negara tua itu, konstitusinya banyak. Waduh Turki ini klasik, keren sih Mas, keren belajar. Mbak, ada pertanyaan sebentar lu Mas ya. Tapi lanjut nanti ke selanjutnya ya. Mas Salim ya, silakan. Mas Salim, Kota Tual ya. Boleh di unmute, minta tolong. Yap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ya, Bang ya? Iya, dari Maluku, Kota Tual. Salam Maluku. Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Ya, selamat malam. Iya. Silakan Mas Salim. Bang Salim harusnya kalau. Jadi silakan. Alhamdulillah saya bisa berkomunikasi langsung dengan Mbak Tiara. Kami di wilayah timur sangat bangga dengan walaupun berpangkat Bribka tapi otaknya jenderal. Amin. Bisa aja nih Abang. Bisa menjadi perwira yang membawa Polri memulihkan nama Polri lebih baik lagi. Amin, insyaallah. Mohon doanya Mas Salim. Jadi pertanyaan saya, kira-kira apa sih yang menjadi kiat-kiat Mbak Tiara? Maksud saya bisa cepat menyesuaikan berbahasa Turki dengan cepat itu kira-kira apa ya? Anak saya juga alhamdulillah sekarang pesantren kelas 2. Saya juga berkeinginan untuk anak saya perempuan namanya Astira. Ya sama mirip lah dengan Mbak Tiara. Wajahnya mirip, namanya juga hampir mirip. Iya. Jadi kira-kira kiat-kiat apa saja supaya saya bisa mengajarkan, membina anak saya supaya bisa masuk di kepolisian hari ini, gitu. Iya. Kira-kira. Anaknya kelas berapa Pak Salim? 2 SMA? Kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP. Ya, alhamdulillah. Nanti dipersiapkan aja Pak, ketika abang aja ya, saya panggil abang ya, Bang Salim. Waktu kelas 1 SMA, nanti memang fisiknya aja yang lebih disiapkan sama nilai-nilainya juga. Jadi nanti ada persyaratan-persyaratan mungkin yang bisa dilengkapi nanti di websitenya di www.penerimaanpolri.go.id. Itu nanti
searching aja di Google ya, Bang Salim, penerimaan Polwan RI. Nanti mungkin kan berarti masih berapa tahun lagi? Masih 5 tahun lagi ya, insya Allah 5 tahun lagi. Jadi lewat jalur SMA aja nggak apa-apa, nanti dicoba lewat sana. Ya, itu tadi, kalau misalnya memang anaknya niat, jadi memang dipersiapkan dari awal, dari fisiknya, dan insya Allah kalau memang fisiknya sudah memenuhi syarat, insya Allah nanti di tes-tes, mungkin tes-tes pengetahuan umum atau tes psikologinya bisa mengikuti. Untuk kiat-kiatnya ya, kalau memang insya Allah niatnya anaknya dipersiapkan untuk menjadi polwan, dipersiapkan sejak dini dari pengetahuan pengetahuan umumnya lebih ditingkatkan. Jadi belajar dari mulai kelas 1 SMA itu aja, Bang Salim. Jadi ada soal-soal penerimaan Polri bisa di searching di Google, dan latihan lari, latihan renang. Jadi memang kalau polwan ini memang susah-susah gampang jadi polisi ya. Jadi memang harus dipersiapkan dari anaknya. Senang olahraga ya Bang Salim ya? Iya, alhamdulillah senang olahraga. Kalau senang olahraga, alhamdulillah insya Allah fisiknya bisa mengikuti. Kiat-kiatnya itu aja, jadi nanti di kelas 1 SMA lebih digenjot lagi fisik sama pengetahuan umumnya atau nilai-nilai waktu SMA-nya lebih ditingkatkan. Dan ini belajar soal-soal pengetahuan umum penerimaan Polri itu. Nanti memang udah join di Kepolisian Republik Indonesia, nanti di sana akan banyak jalan-jalan untuk bisa mendapatkan beasiswa misalnya S1, S2, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi memang Kepolisian Indonesia ini sebenarnya banyak untuk jalur-jalur mensekolahkan polisi-polisinya ke universitas-universitas di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu Bang Salim. Iya. Jadi Mbak Tiara, satu lagi, kalau namanya ya pesan saya, kalau bisa, kalau Mbak Tiara bertemu langsung dengan Pak Kapolri, ya kalau bisa prioritaskan putri-putri pesantren untuk program masuk polwan, selain pembinaan fisiknya, mentalnya, religinya, juga menjadi dasar bagi Polri untuk memprioritaskan pesantren, para putri-putri santriwati di pesantren, baik di Kota Tual maupun di daerah lain seluruh Indonesia. Alhamdulillah ini Bang Salim, untuk sebagai informasi aja, untuk mulai tahun 2019 atau 2020, jadi udah 3 tahun yang lalu sampai tahun ini pun, untuk jalur bakat atau talent scouting ini memang sudah dibuka untuk dari Bapak Kapolri. Jadi memang dari Polda Jawa Timur pun sendiri ada yang memang ini khusus dibuka untuk siswa-siswa pesantren yang memang seperti hafal 30 juz atau hafal juz 30. Jadi qori'ah itu memang ditampung, dan ini ditampung, dan ada tes khususnya. Jadi yang diutamakan tidak tes fisik, cuman tes seperti misal hafalannya atau pengetahuan dalil-dalilnya, seperti itu. Jadi memang sudah ada untuk jalur pesantren, sudah ada Salim. Jadi memang kalau putrinya lebih diutamakan untuk kemampuan pesantrennya itu, mungkin bisa ditingkatkan dan bisa menggunakan jalur talent scouting itu Bang Salim, seperti itu. Iya, terima kasih. Iya. Ya, semoga cepat menjadi perwira ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Salim. Oke, karena waktu sudah sudah berakhir, satu pertanyaan lagi terakhir. Kita ada kesempatan Nggak kerasa ya? Gimana? Nggak kerasa ya jadi ngobrolnya. Kerasa banget ya, kerasa lama. Iya. Ini kesempatan lagi Hoja ya.
Hah? Semata langka ya. Saya Langka soalnya, langka. Pertama kali ya. Ya. Tapi kepada Mas Fitra dipersilakan dulu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin mau bertanya, nama Fitra Yanarko Srenanta, asal dari Tulungagung. Boleh Jatim juga nih. Kak mau bertanya yang terkait tes masuk di FPU apa saja ya Kak? Dulu waktu FPU? Ya, dulu kan pertama FPU ya? Iya, betul. Dulu ambil jurusan apa Kak? Iya. Ada lagi? Yang kedua, sistem yang tidak ada hierarki itu seperti apa? Lalu yang ketiga terakhir ini, apakah ada sistem peradilan yang berbeda di sana? Mungkin kalau di sini polisi maksa, jaksa yang nuntut, hakim ngutus, apakah ada yang berbeda dari di Indo? Apakah ada yang di sana gini, yang di sini kok gini gitu? Apakah ada sistem peradilan hukum yang berbeda di sana? Terima kasih Kak. FPU, kemudian apa yang kedua tadi? Sistem peradilan. Sistem yang nggak ada hierarki itu gimana Kak? Kalau di sini kan itu kayaknya ada hierarki ya di kepolisian itu. Hierarki, oke. Terima kasih Kakak. Makasih pertanyaannya Mas Fitra ya. Jangan-jangan ini juga ya, polisi juga Mas Fitra. Untuk izin letting berapa Bang? Siap. Junior Kakak. Terima kasih. Junior. Kata ini Mas Fitra aja ya. Untuk FPU sistem masuknya kemarin kan biasanya ada surat telegram yang disebarkan ke wilayah-wilayah. Kemudian biasanya ke SDM, kumpulin data-datanya ke SDM. Kemudian waktu itu saya ngambilnya tactical troop sih, karena memang pengen nyoba yang baru, jadi nggak ngambil administrasi atau bamin atau operasional. Jadi memang ngambil dari awal tactical troops. Waktu seleksi juga tetap tactical troops, dan pemberangkatan juga saya tetap ngambil tactical troops. Untuk sebelumnya udah pernah ikut tes FPU juga belum, Mas Fitra? Belum Kak. Liting baru 1. Oh, nanti kalau misalnya udah tahap administrasi udah dinyatakan lulus dari SDM Mabes, ini biasanya kan ada tes psikologi, tes jasmani, tes driving, tes komputer, tes seperti kita masuk polisi awal, cuman ditambahkan tes driving, tes komputer, sama tes kemampuan lainnya. Jadi misalnya ada bakat elektronik atau menguasai elektronik apa, terus menguasai masak atau menguasai bikin pembetulan AC atau apa, nanti disebutkan aja di sana. Jadi saya punya bakat ini, nanti di sana akan diteskan lagi dengan rekan-rekan yang memang memiliki kemampuan di bidang lainnya selain kemampuan dasar kepolisian itu. Kemudian untuk kiat-kiatnya masuk bisa lolos FPU, yaitu fisik. Jadi kan di sana nanti juga ada tes fisik sama tes psikologi dan tes kemampuan bahasa. Jadi tes kemampuan bahasanya seperti sertifikat bahasa dulu dimiliki dulu, seperti bahasa Inggris atau bahasa Prancis ya. Gitu. Terus kalau sistem hierarki di Turki itu nggak ada. Sebenarnya dimanapun untuk hierarki ada ya, cuman untuk polis memur. Jadi polis memur di sana tidak ada kepangkatan. Kalau hierarki tetap ada dimanapun itu. Jadi di polisi negara lain pun juga hierarki tetap ada. Jadi memang misalnya kita baru masuk tahun 2014, masnya di tahun 2015. Kita ada hierarki ke Mas Fitra. Jadi tetap dimanapun di sistem kepolisian manapun hierarki tetap sama. Cuma untuk kepangkat polis memur di Turki tidak ada. Terus kemudian untuk sistem peradilan. Jadi yang pernah
korban ini melapor ke jaksa terlebih dahulu. Jadi tidak melapor ke polisi, namun atas persetujuan jaksa. Jadi jaksa yang nantinya akan memerintahkan polisi untuk melakukan penanganan tindak kepolisian itu. Itu sih yang kemarin praktek yang saya temui untuk proses investigasi di sana. Jadi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan investigasi bukan dari kepolisian, melainkan dari perintah dari jaksa tersebut, jaksa yang menangani kasus tersebut. Jadi kalau beda dari Indonesia, kalau di sini kan setelah dari proses investigasi dari polisi, kita melanjutkan ke kejaksaan ya. Jadi di sana kejaksaan atas persetujuan dari jaksa, kita menangani proses investigasi tersebut. Seperti itu, Mas Fitra. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup menjawab ya, Mas Fitra. Halo? Halo? Ya. Udah kayaknya ya. Oke. Gimana, Hoja? Cukup menarik ya. Cukup menarik sebenarnya. Kita terasa Kalau udah bahas peradilan dan ya. cukup terasa. Apakah kita buka satu lagi atau gimana, Hoja? Sebentar. Insya Allah lah. Boleh deh satu lagi, coba. Jadi yang pilih dah. Capcip coba. Ini siapa nih? Dokter Amar ya? Dari Turki langsung ini. Dokter Amar. Boleh silakan. Dokter Amar. Terima kasih Kak. Mohon maaf nyanyi gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon maaf saya nggak bisa on cam ya karena masih kurang fit. Tapi karena diajak Mas Akmal tadi dan kebetulan pematerinya Mbak Tiara, jadi saya paksakan untuk join ini. Join di sore ini. Ya. Ya, gimana kabarnya Mbak Tiara? Alhamdulillah, Masya Allah. Coki. Ya. Ya ada rencana ini ke Antalya lagi Mbak. Nanti kalau misalnya ke Antalya lagi nanti kabarin. Oh ini kemarin. Masya Allah. Ya cuma saya sekarang lagi stay di Sparta kan baru selesai. Oh iya. Jadi stay di Sparta. Jadi masih beberapa hari sekali Antalya Sparta gitu lah karena masih ada urusan ya, di Antalya. Terima kasih. Ya Mbak. Ya. Mudah-mudahan dan makin sukses setelah ini. Kira-kira ada ini nggak, ada rencana untuk atau program mungkin ya, ada rencana untuk lanjut ke program doktoralnya mungkin ya di Polisakenepi, karena dari teman kita sendiri juga ada mungkin Mbak Tiara juga kenal ya Mas Widi sekarang lagi doktoral di sana dan udah mau selesai juga, kebetulan satu angkatan kita. Oh sama. Berangkat 12 ya. Tapi walaupun kita mungkin lebih lama dari Mbak Tiara, tapi Mbak Tiara kayaknya udah lengkap gitu ya. Kalau kami walaupun lebih lama tapi belum jumpa langsung sama Presiden Erdogan atau salam langsung ya Mbak Tiara udah. Ya. Kira-kira ada nggak program itu, dan kemudian ya tadi Mbak Tiara kan bilang tadi ya kalau semua mahasiswa yang dari Indonesia itu masuk 15 besar gitu ya, masuk mahasiswa berprestasi yang 15 besar. Nah itu kira-kira apa kok bisa kira-kira karakter unggul apa ini kok bisa ya teman-teman kita dari Indonesia itu semuanya jadi mahasiswa unggulan gitulah. Kira-kira apa nilai plus kita gitu, nilai plus orang Indonesia khususnya di ketika belajar di sana. Dan ini kan Mbak Tiara berangkat dengan program kerjasama ya kan antara Indonesia dan Turki gitu ya. Nah kalau yang berangkat dari Indonesia ke Turki dan itu sudah rutin dilaksanakan, tapi ada nggak yang dari Turki itu dikirim ke Indonesia gitu sebaliknya? Kalau dari Indonesia kan ada, nah kira-kira. Nah yang dari Turkinya ke Indonesia itu
ada nggak mereka juga mengirim pelajarnya juga ke Indonesia gitu. Dan misalnya belum ada, nah mungkin ini ya mungkin ya PR kita sama-sama lah gitu, kalau bisa ya kan, mau sahabat Erdogan ataupun kita lah khususnya yang di Turki juga ya mungkin bisa mengundang mereka juga untuk ya studi ke Indonesia dalam program apapun ya, baik kepolisian ataupun ya bidang apapun gitulah. Nah ini mungkin jadi PR kita gitu. Ya mungkin itu Mbak Tiara, terima kasih banyak. Iya, makasih Mas Samar. Kemarin sempat dibantu kami liburan ke Antalya. Makasih Mas Samar ya. Semoga Mas Samar juga sekeluarga sukses, sehat-sehat selalu. Doa-doa baiknya kembali ke Mas Samar juga ya. Untuk iya, salam buat Mas Wibi juga. Kemarin sempat nanya-nanya ke Mas Wibi juga untuk gimana belajar di Polis Akademisi. Awal-awal kami datang itu sebenarnya memang belum ada informasi apapun dari pihak akademi, baik dari untuk programnya gimana. Kemarin sempat nanya-nanya juga ke Mas Wibi, cuman karena memang ternyata berbeda dari sistemnya, karena Mas Samar dan Mas Wibi di kampus yang kampus mahasiswa sipil. Jadi insya Allah sebenarnya Tiara memiliki keinginan untuk bergabung di pembelajaran bersama mahasiswa sipil, cuman belum ada izin dari pimpinan seperti itu. Jadi insya Allah kalau memang sudah diizinkan, kami ingin melanjutkan untuk program tesisnya maupun doktoranya jika diberi kesempatan, insya Allah jika diberi kesempatan dan diberi izin oleh pimpinan kami. Seperti itu Mas Samar. Untuk kenapa kami bisa ini, mungkin karena setiap ada tugas ataupun sebelum ada ujian kita diskusi bareng-bareng dengan bahasa Indonesia, Mas Samar ya. Jadi memang tricky kan karena bahasa Turki kita. Jadi kita kalau ada tugas ataupun ujian, sebelum ujian ini kan ada kisi-kisinya. Jadi yang mau keluar bab apa ini kita ambil poin-poinnya dulu pakai bahasa Indonesia. Jadi kok memang yang lainnya kan kadang mereka nanya ke teman Turki. Tapi kalau kita habis nanya ke teman Turki, kita diskusi lagi sama teman-teman yang ini, Pak Hilman sama Bu Regina itu. Jadi pengennya semua masuk 3 besar, cuman belum dikasih kesempatan sama Allah, jadi jadi kayak gitu. Diskusi sih kemarin tuh Mas kami memang, tapi cuman pas waktu pelaksanaan ujian aja karena memang nggak boleh diskusi, jadi waktu belajarnya kita diskusi. Jadi malam itu sebelum ujian kita mesti diskusi bertiga. Kemudian untuk program yang diuntukkan dari mahasiswa Turki atau warga Turki ke Indonesia sepertinya ada. Karena memang sempat ada teman yang polisi Turki juga, itu sebelumnya mereka ada beasiswa dari Turki ke Indonesia dan dia belajar di Universitas Indonesia, Mas Samar. Cuman mungkin yang dari polisi Turki ke Indonesia untuk melaksanakan pendidikan di sistem kepolisian Indonesia itu memang belum ada, dan ya seperti yang Mas Samar bilang, mungkin ini untuk PR kita semua agar nantinya bisa mempererat hubungan kita dengan kepolisian Turki, seperti itu Mas Samar. Wah, mantap nih. Benar sekali ya Hoja ya. Banyak sekali insight baru nih, Masya Allah. Tapi apa ya, hebatnya polisi itu 1 jam ngomong tuh nggak capek loh. Bisa gitu aja. Bisa gitu ya. Terlatih kayaknya. Ini bisa diskusi 1 jam panjang ini ya. Gitu ya. Gimana Abang Fikri? Fikri ini baik sekali ya. Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WA kita, cuman belum bisa kita tanggap satu persatu ya Hoja ya. Mungkin kalau kita turuti mungkin bisa bikin 2 sesi kayak. Bisa. Kasihan sih Tiara sih kalau komisar kita ini spare 1 jam lagi kalau buka sesi baru. Oke, baik, mungkin sebelum kita tutup ini aja mungkin ya Hoja ya, closing statement langsung ya. Boleh. Dari Kak Tiara ini saja. Pesan-pesan yang menginspirasi untuk kita semua ini
Kak Anissa, yang barangkali nanti ada teman-teman yang tertarik juga menjadi Kak Anissa selanjutnya ya. Amin ya rabbal alamin. Boleh, Kak Iya, Anissa. semoga baik, semoga dengan apa yang kami capai dan rekan-rekan mahasiswa Indonesia di Turki yang insya Allah nantinya akan dicapai pencapaian-pencapaian baiknya bisa menginspirasi sahabat Erdogan lainnya untuk mencetak prestasi-prestasi lainnya dan tetap berjuang untuk merealisasikan mimpi dan tujuan-tujuan kita untuk nama baik Indonesia. Terima kasih. Mantap ya. Tentu itu karena tujuan sahabat Erdogan itu adalah untuk Benar. mempererat hubungan dua Mempererat negara. hubungan. Gitu ya. Ya betul. Jadi sebelum Kak Anissa ini masuk member KSE, sudah KSE, lebih KSE dari kita. Lebih KSE dari kita ya, Ocha ya. Perlu dikasih member kehormatan itu. Wah, perlu itu, perlu sekali. Kita kirimkan. Ya. Karena memang tujuan kita membuat sahabat Erdogan ini itu untuk memperkuat hubungan bilateral baik dari semua sektor kan. Benar. Politik, ekonomi, ya kan. Kalau diplomat mah negara aja. Ya, siap. Sisi kultural, Kita masyarakat sosial. ke masyarakat ya. Iya, Ocha ya. sosial, kultural masyarakat. Insyaallah bisalah teman-teman semua komunitas sahabat Erdogan ini mencapai tujuan itu. Dan kita masih open member katanya. Insya Allah. Jadi ini sebagai informasi juga nih Hoja ya untuk teman-teman yang barangkali baru pertama kali ini ngikutin webinar kita. Jadi sahabat Erdogan ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kakak-kakak, abang semuanya, kami dari sahabat Erdogan Indonesia cukup mempunyai hubungan baik Hoja ya dengan kedutaan Turki ya, mulai dari Profesor Erol Kilic, juga Profesor Askan hingga yang terakhirnya Profesor Tuan Kucukcan ya. Kita punya hubungan baik, bahkan di setiap event selalu kita undang ya duta besar dan mereka mau, alhamdulillah ya kemarin ya. Kemarin yang pas acara syukuran Presiden Erdogan, kita juga ikut senang juga ya kita mengundang duta besar. Jadi teman-teman setiap acara dari sahabat Erdogan ini, bahkan webinar ini pun akan kita report nanti duta besar ya. Insya Allah kita pekan depan akan menghadap ke duta besar Turki, kita melaporkan apa aja kegiatan kita tiap bulannya. Jadi teman-teman, ayo yang mau gabung nih di komunitas sahabat Erdogan Indonesia, kita masih membuka terus member keanggotaan kita ya. Dan juga ada acara apa lagi nih Hoja nanti? Banyak. Kita mau kunjungan ke Presiden Erdogan misalnya. Oh iya, siap. Kayak emang saya juga mau salaman. Betul itu Hoja tuh. Iya. Insya Allah. Hanya doa bersama kita sama-sama membangun komunitas ini dan mudah-mudahan bisa mencapai tujuan yang lebih baik. Amin. Sama satu lagi teman-temannya, ini juga menizin juga informasi tanggal 26 untuk teman-teman yang tinggal di sekitar Jabodetabek, tanggal 26 Agustus. Hari Sabtu ya Hoja ya? Sabtu, betul. Nanti kita di Ciputat di Cafe Kopi Satu Asa, kita akan ada nongkrong bareng diskusi tema tentang kebangsaan bersama sahabat Erdogan dan juga teman-teman kita lain sebagainya. Nah itu free teman-teman. Silakan nanti teman-teman tanggal 26 boleh hadir jam 2 siang di Cafe Kopi Satu Asa di daerah Ciputat di Jaksel ya. Pondok Pinang. Oh, Pondok Pinang ya. Oke, baik. Itu kita free untuk semua teman-teman semua. Kita kopdar lah nanti tanggal 26 ya. Kita ngobrol-ngobrol banyak. Baik, terima kasih kepada Kak Tiara Nisa dan Hoja Vicky dan semuanya teman-teman semuanya. Allah azna salak. Terima kasih banyak. Saul. Cok Saul. Ada suara. Oke, kita tutup saja acara pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bizden bu kadar bitti. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakal. Gidişiniz güle güle, gelişiniz güle güle, her işiniz güle güle. Bye bye. Assalamualaikum. Oh, foto dulu. Boleh nanti di screenshot sama tim media. Iya. Silakan. Yang mau buka kamera silakan. Kasih gule-gule terbaik. Gule-gule. Gimana nih? Kita mampir ke Jawa Timur ya Mbak. Siap. Nanti kita mampir ke Jawa Timur. Iya, Pasuruan. Oke. Rencana KSM mau road trip ke Jawa Timur. Siap. Tapi nanti ke Tiara boleh join nggak? Bang, kalau ada pertemuan-pertemuan KSE. Boleh banget. Boleh. Kita terbuka kok. Kalau mau join kita undang, kasih spot khusus ini. Terakhir kita ke Malang. Kemarin itu trek Malang ya Oja ya kemarin ya. Ke Malang ya kita roadshow ya, event ya. Malang.
Insya Allah. Oh. Insya Allah nanti kita kabar-kabar. Nomor kontak. Yang mau screenshot siapa? Udah di screenshot? Oke. Itu screenshot juga. Ya, ada screenshot juga sih. Sudah. Here, iki uj. Gini ya, gini kalau Turki aja ya. Silakan, mohon izin tim media. Sudah? Udah. Cek sih kan? Ya, nanti sekalian pas di recordnya jadi screenshot. Udah. Udah, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, makasih ya, Bang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya teman-teman. Izin live ya. Siap. Terima kasih. Kasih Kanisa.